Assalamualaikum. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. A adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Contohnya, 1, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Maka A adalah koefisien dari x kuadrat di sini. Koefisien dari x kuadrat adalah 1. Kemudian B adalah koefisien dari x, yaitu 3, dan C adalah konstanta, yaitu 2. Contoh yang kedua, 3x kuadrat dikurangi 7x sama dengan 0. Maka A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 3. Kemudian B-nya koefisien dari x, yaitu min 7. Kemudian C-nya, konstantanya di sini tidak ada, maka C-nya sama dengan 0. Contoh yang ketiga, x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Maka A-nya koefisien dari x kuadrat adalah 1. Kemudian B-nya koefisien dari x, di sini variabel x-nya tidak ada, maka B-nya sama dengan 0. Dan C-nya konstantanya adalah di sini min 1. Setelah belajar tentang pengertian persamaan kuadrat, sekarang kita masuk ke materi akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Contoh 1. Apakah x sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan substitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam persamaan x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Jadi, x-nya kita ganti 3. 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 9 sama dengan 0. Kita lihat hasilnya, 3 kuadrat 9 min 6 kali 3 18 ditambah 9 sama dengan 0. Hasilnya 9 min 18 sama dengan min 9 ditambah 9 sama dengan 0. Maka min 9 ditambah 9 hasilnya adalah 0, sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC.
yang pertama dengan cara pemfaktoran. Untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya sama dengan 1, atau x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x plus m kali x plus n sama dengan 0, di mana n ditambah n hasilnya sama dengan b, dan m kali n hasilnya sama dengan c. Tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Maka b-nya di sini adalah 5, c-nya adalah 4. Faktor dari 4 adalah 1 kali 4 dan 2 kali 2. Jika dijumlahkan, 1 ditambah 4 hasilnya 5, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Maka m-nya kita menggunakan 1, n-nya adalah 4. Jadi kita faktorkan di sini x plus 1 kali x plus 4 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, atau x plus 4 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 1, atau x sama dengan min 4. Akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0 yaitu x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 4. Berikutnya bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 1 akan difaktorkan menjadi 1 per a kali ax plus m kali ax plus n sama dengan 0, di mana m ditambah n sama dengan b dan m kali n sama dengan a kali c. Contoh, tentukan akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Di sini b-nya sama dengan 1, kemudian a kali c sama dengan 2 kali min 6 sama dengan min 12. Selanjutnya kita cari faktor dari min 12. Karena hasil perkaliannya negatif, maka salah satu bilangannya adalah negatif. Min 1, 12. Kemudian salah satunya negatif, sebaliknya 1 dan min 12, kemudian 2 dan 6, jadi salah satunya negatif, min 2 dengan 6 atau 2 dengan min 6, berikutnya 3 dengan 4, min 3 dengan 4 atau 3 dengan min 4. Kita cari yang jika dijumlahkan hasilnya 1. Di sini jika dijumlahkan hasilnya 11, di sini min 11. Di sini 4, di sini min 4. Kemudian di sini 1, di sini min 1. Jadi yang hasilnya 1 adalah min 3 dan 4. Kita gunakan min 3-nya untuk m, 4-nya untuk n. Selanjutnya kita masukkan ke dalam bentuk pemfaktoran ini. Jadi 1 per a2 kali ax 2x plus m. M-nya min 3 kali ax 2x plus n. N-nya 4 sama dengan 0.
Selanjutnya di sini 2x dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga kita kalikan setengah dengan 2x dan setengah dengan 4. Jadi 2x min 3 kali setengah kali 2 sama dengan 1, x plus setengah kali 4 sama dengan 2, sama dengan 0. 2x min 3 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, atau x sama dengan min 2. X sama dengan 3/2, atau x sama dengan min 2. Jadi, akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3/2 dan x sama dengan min 2. Selanjutnya, kita akan mencari akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna antara lain 1/16, karena 16 bisa ditulis 4 kuadrat. Kemudian 4x kuadrat, karena 4x kuadrat bisa kita tulis 2x kuadrat. Selanjutnya, x kuadrat plus 2x plus 1 ini juga merupakan kuadrat sempurna, karena x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan x plus 1 kuadrat. Dan yang terakhir, x kuadrat min 6x plus 9 ini juga contoh kuadrat sempurna, karena x kuadrat min 6x plus 9 bisa kita tulis x min 3 kuadrat. Nah, bagaimana mengubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c ini ke dalam bentuk kuadrat sempurna seperti ini? Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Cara mengubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ke dalam bentuk kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. 1. Mengubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 sedemikian sehingga koefisien dari x kuadrat adalah 1. Yang kedua, nyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk x kuadrat plus mx sama dengan n. Selanjutnya yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan koefisien dari x dibagi 2 dikuadratkan. Yang keempat, ubah persamaan menjadi bentuk kuadrat sempurna x plus p kuadrat sama dengan q, sehingga diperoleh x plus p sama dengan plus minus akar q, sehingga akar-akarnya adalah x1, 2 sama dengan min p plus minus akar q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. X kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Langkah pertama, koefisien x kuadrat kita jadikan 1, di sini sudah bernilai 1. Kemudian langkah kedua, nyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk x kuadrat plus mx sama dengan n. Berarti di sini x kuadrat plus 4x sama dengan
min 5-nya kita pindahkan jadinya 5. Selanjutnya, tambahkan kedua ruas dengan koefisien X dibagi 2 dikuadratkan. Di sini X kuadrat plus 4X plus koefisien X-nya 4 per 2 kuadrat sama dengan 5-nya masih tetap plus sama 4 per 2 kuadrat. Maka X kuadrat plus 4X plus 4 per 2 sama dengan 2 dikuadratkan, hasilnya 4 sama dengan 5 plus 4 per 2, 2 dikuadratkan 4. Jadi di sini X plus 2 kuadrat sama dengan 9. Maka X plus 2 sama dengan plus minus akar 9. X sama dengan min 2 plus minus akar 9. X1 sama dengan min 2 plus akar 9 sama dengan min 2 plus 3 sama dengan 1. X2 sama dengan min 2 min akar 9 sama dengan min 2 min 3 sama dengan min 5. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan min 5. Cara yang ketiga adalah mencari akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Cara mencari akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC adalah X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Contoh, tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 8X min 20 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Kita tahu di sini A-nya sama dengan 1, koefisien dari X kuadrat, B-nya sama dengan 8, koefisien dari X, kemudian C-nya sama dengan min 20, yaitu konstanta. Kita substitusikan ke dalam rumus ABC, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi, kita ganti min B menjadi min 8 plus minus akar B kuadrat 8 kuadrat min 4 kali A 1 kali C min 20 per 2 kali A 1 sama dengan min 8 plus minus akar 64 min 4 kali min 20 plus 80 per 2 kali 1, 2 sama dengan min 8 plus minus
akar 144 per 2. X1 sama dengan min 8 plus akar 144 per 2 sama dengan min 8 plus 12 per 2 sama dengan min 8 plus 12, 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian X2 sama dengan min 8 min 12 per 2 sama dengan min 8 min 12 min 20 per 2 sama dengan min 10. Untuk mencari akar persamaan kuadrat, kalian dapat memilih menggunakan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Terima kasih sudah belajar dengan menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.